Itu maksudnya dalam kacamata yang lebih luas, dalam perspektif kebijakan ini kan betul ada yang salah gitu. Jadi pada akhirnya kita harus kembali ke backbone economic growth kita, yaitu pertumbuhan berbasis inovasi yang ditopang oleh industrialisasi gitu. Kayak misalnya apa, ruang guru investornya dari luar gitu loh bro. Ya kan. Jadi barang apa penjualan di marketplace most likely itu 80% impor. Oke. 80% impor. Ini menandakan apa? Lo tadi bilang kalau misalnya industri kita belum kuat. Berarti barang itu datang dari China. Yes. Ya China dari US. Jadi barang datang dari sana, industri mereka kuat, bisa ngebuat barang yang lebih murah, barang yang kualitasnya sama, datang ke Indonesia. Kita tadi loncat ke digital, kita cuma jualan. Ya, artinya pertumbuhannya sedikit banget kan. Dia cuma ngambil margin, dia cuma ngambil margin doang gitu kan. Akhirnya kalau misalnya gua mapping ini, oke, yang digital pertumbuhannya naik nih, ya kan? Yang ikut bisnis digital, tapi yang secara industrial tadi itu gue setuju sama lo, Indonesia itu belum saatnya melakukan deindustrial karena buktinya banyak barang-barang yang masih impor. Ini ya kesotoyan gue ya. Berarti industri kita belum optimal dong. Ya. Idealnya industri kita udah optimal, kita udah punya bahan baku, udah bisa membuat barang jadi sendiri, barulah dijual secara digital, memudahkan orang untuk mengakses barang itu. Iya. Ini kesotoyan gue ya. Menurut lu gimana? Ya betul, sepakat gue. Jadi pada akhirnya ya lagi-lagi kita tidak menyalahkan ya pedagang individual di e-commerce yang impor dari Cina. Itu mah enggak gitu ya, itu hak dia. Ya karena emang mau ngambil cuan kata lu kan. Iya. Ya tapi ya tadi itu maksudnya dalam kacamata yang lebih luas, dalam perspektif kebijakan ini kan betul ada yang salah gitu. Jadi pada akhirnya kita harus kembali ke backbone economic growth kita, yaitu pertumbuhan berbasis inovasi yang ditopang oleh industrialisasi gitu. Dan ini jadi autokritik buat gua, buat lulusan ITB, lulusan ITS, kampus-kampus teknik gitu ya. Ya seharusnya maksudnya aja kali ya. Ya, makanya kita harus sangat hormat, kita respect kepada anak-anak muda yang buka pabrik gitu. Itu gue respect banget gitu. Jadi dia benar-benar fokus bikin industri, mengenerate pekerjaan buat banyak orang, dan ada added value di sana. Dia mengolah sesuatu dari bahan baku menjadi sesuatu yang bernilai tambah lebih gitu. Nah itu kita kasih hormat banget lah gitu, dan kita harus banyak mengattract teman-teman lulusan kampus teknik ini. Ya maksudnya nggak not limited to kampus teknik ya, tapi maksudnya mereka backbone lah. Mana aja lu anak informatika, anak teknik mesin, anak teknik elektro industri gitu. Industri itu namanya industri gitu kan. Nah itu maksudnya itu PR panjang kita sih menurut gua. Karena ada masalah tersendiri sih. Karena gua dapet curhatan dari temen gua. Dia itu gini, dia itu pengadaan barang berat, ya kan? Iya. Lah, masalahnya ini, masalahnya import barang jadi sama import barang setengah jadi itu pajaknya gedean import barang setengah jadi. Oh gitu ya? Ya bener nggak? Jadi gini. Jadi kalau misalnya nih negara nih kita mau lelang, ya kan? Lelang. Gue punya perusahaan, gue misalnya let's say bikin mobil lah ya kan, ya kan, gue kan nggak misalnya lelang kayak gitu kan, karburatornya ya ada beberapa barang yang di luar negeri teknologinya, masalah paten kan, bener kan, jadi gue datengin barangnya, dan itu barang setengah jadi, pajaknya lebih tinggi daripada datengin mobilnya bos. Ya itu maksudnya dengan iklim yang tidak atraktif itu gimana gue mau bisnis itu kan, maksudnya mengolah barang setengah jadi ya pada akhirnya ini sistemik juga kan, ini urusan sistemik juga gitu, gimana keberpihakan kepada inovasi, kepada industrialisasi ini belum nampak, ya kurang nampak lah, maksudnya masih banyak yang harus kita perbaiki gitu. Karena gue benar sih ya termasuk pada akhirnya kan banyak BUMN ekstraktif, maksudnya yang sekarang udah mulai disuruh untuk melakukan hilirisasi kan. Dan ini maksudnya ini perjalanan panjang gitu, bagaimana kita nggak langsung ekspor minyak mentah, kita nggak langsung ekspor
nikel atau timah mentah, bagaimana harus ada added value dulu sebelum kita ekspor lah. Ini kebijakan-kebijakan ini yang harus kita dorong gitu. Walaupun memang cara industrialisasi ini kita akan bicara banyak hal ya. Cara paling sederhana kan attract investasi asing gitu. Ya paling simpel kan, oke lah kita susah untuk membuat pabrik sendiri, ya kita undang aja ada pabrik dari Cina, dari Amerika supaya buka perusahaan di kita gitu kan. Dengan harapan akan ada reverse brain drain kan. Maksudnya akan ada transfer teknologi di sana, akan mengenerate supply chain-nya gitu. Jadi ya minimal ada istilahnya local content, tingkat komponen dalam negeri. Jadi akan terbangun lah industri-industri kecil yang merujuk ke perusahaan asing ini gitu. Jadi kalau kita mau short term solution, yaitu kita attract perusahaan asing yang berbasis industri supaya itu bisa meng-attract inovasi dan industrialisasi di negara kita gitu. Dan ya itu caranya memang harus permudah investasi, harusnya tadi jangan sampai banyak pemalakan, banyak korupsi, banyak premanisme yang membuat industri-industri malas buka perusahaan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua memang kalau hanya fokus ke short term investasi asing ya ini juga bermasalah kan, karena ya pada akhirnya secara jangka panjang kita memang harus mengandalkan industri kita sendiri gitu. Makanya kalau istilahnya industrial plus itu ada istilah self discovery, bagaimana suatu negara itu mencari gitu pada akhirnya mana yang menjadi industri prioritas dia gitu ya, tanpa meninggalkan industri-industri lainnya gitu ya. Jadi pada akhirnya ini secara jangka panjang PR-nya masih panjang gitu. Bagaimana pada akhirnya kita melihat Taiwan itu sektor sepedanya bagus, misalnya Malaysia itu sektor komponen elektroniknya bagus, Chili itu punya salmon, Bangladesh itu maju di tekstil. Pertanyaannya Indonesia ada di mana? Itu kan merupakan sebuah proses evolusi yang panjang. Bagaimana kita memetakan sektor industri kita comparative advantage yang bisa unggul secara nilai ekspor dan bisa unggul dibandingkan negara-negara lain ya. Tapi ya kalau short term tadi ya permudah investasi asing berbasis industri itu adalah langkah yang pragmatis dan cepat bisa kita lakukan ya. Jadi lo pro kalau misalnya Omnibus Law. Omnibus Law pro gue. Pro ya. Jadi kayak misalnya ruang guru investornya dari luar gitu lo pro. Ya itu adalah bagian, maksudnya kita sendiri nggak punya duit ya, kita permudah itu selama mekanismenya jelas, selama kita dapat untung, gue sih dukung aja ya, karena pengangguran di negara kita tuh terlalu besar Mas. Oke lah secara statistik angkanya 5%, 6% gitu, tapi gue kan lagi utak-atik data survei tenaga kerja Indonesia ya. Sebenarnya kalau kita lihat, pertama sektor informal kita tinggi, 40% orang itu self-employment. Self-employment ini kan ya tadi bukan orang mau pengen berwirausaha, tapi karena gak terserap dalam dunia kerja gitu kan. Dan dia juga rentan juga kan. Dan dia rentan juga gitu. Dan statistiknya di semua negara maju self-employment itu rendah gitu. Jadi bohong lah gitu kalau kita ingin wirausaha semuanya harus bisnis gitu. Nggak ada di negara maju itu yang bisnis sedikit kok gitu, self employment itu rendah gitu. Nah dan kalau kita lihat pakai peta statistik underemployment aja ya, maksudnya kalau unemployment sih ya cuma 5%, karena memang definisi pengangguran aja kontroversi kan. Lo udah kerja lebih dari 1 jam per minggu itu lo udah bukan pengangguran gitu. Jadi lo jadi asisten rumah tangga kerja 2 jam per minggu itu lo bukan pengangguran gitu. Nah, tapi artinya yang underemployment aja, definisi underemployment ini kan setengah pengangguran kalau bahasa Indonesianya. Setengah pengangguran ini orang yang kerjanya kurang dari 35 jam per minggu. Itu tuh gua lupa angka tepatnya. Kayak part-time itu sama nggak di Yes, part-time. Yes, cuman part-time itu kan nanti ada yang part-time sukarela, ada part-time yang emang ya karena dia nggak punya opsi lain, karena emang si perusahaan atau si organisasi bisnis itu meng-hire dia cuma 20 jam per minggu gitu kan. Dia bukan pengangguran, tapi sebenarnya dia nggak cukup dong memenuhi kebutuhannya hanya dengan 20 jam per minggu dan gajinya misalkan di Bandung atau di Jakarta 1 juta atau 1,5 juta ya mana cukup gitu kan. Jadi pada akhirnya underemployment kita ini tinggi sekali. Saya lupa angka exactnya, cuman itu lebih dari 25% lah. Mungkin sampai 50%, cuman saya lupa angka pastinya. Tapi poinnya adalah urgent banget pemerintah ini mengenerate pekerjaan gitu.
Karena kita nggak bisa mengandalkan self-employment dan under-employment ini tinggi sekali. Oke, di satu sisi orang-orang yang udah masuk ke kerjaan juga belum stabil, masih outsourcing, masih belum punya kontrak yang pasti gitu ya, masih terancam UMR-nya dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain masih banyak orang yang tereksklusi dari traditional labor market ini karena memang tidak ada opsi untuk bekerja gitu. Makanya akhirnya yang tadi lo cerita, middle class ini yang masih rentan. Bahkan middle class-nya jangan dulu bicara orang yang kerja tapi belum punya saham lah. Ini lulusan perguruan tinggi ya mohon maaf swasta yang jurusan-jurusannya mungkin udah terlalu banyak orang yang ngambil, misalkan lulusan manajemen gitu ya atau lulusan SMK gitu ya. Secara statistik sebenarnya pengangguran lulusan SMK sama lulusan universitas ini termasuk tinggi dibandingkan pengangguran lulusan SMA gitu ya, karena skillnya sama gitu ya. Terus kebutuhan industri terbatas, sebenarnya orang ya udah meng-hire anak SMA aja lah daripada meng-hire lulusan perguruan tinggi yang misalkan tadi secara skill tidak menonjol, tidak ada bedanya. Jadi poinnya akhirnya gue melihat sektor mengenerate pekerjaan ini menjadi prioritas utama buat negara kita gitu. Dan akhirnya iklim investasi, perizinan yang dipermudah, terus premanisme harus kita kurangin, ini jadi PR. Makanya ya salah satu upayanya misalkan RUU Cipta Kerja ini. Tapi walaupun itu bukan salah satunya solusi ya, maksudnya solusi yang lain itu kan korupsi di daerah, premanisme, perizinan dan lain sebagainya. Cuman harapannya Omnibus Law ini kan salah satunya bisa itu mengenerate pekerjaan lebih banyak lagi.